Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan dari Big Project mata kuliah Statistika Bisnis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya VB Arga Puspita Wahyustianto, NIM 21-2018-248, bersama rekan saya Agnes Febriani dengan NIM 21-2018-254. Nah, dalam Big Project kita akan membahas mengenai pengaruh faktor harga, word of mouth, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian smartphone. Yang pertama adalah fenomena. Smartphone merupakan salah satu kebutuhan masyarakat modern saat ini untuk menunjang aktivitasnya. Kebutuhan tersebut sangat diperhatikan oleh perusahaan elektronik sehingga sangat banyak bermunculan berbagai merek-merek smartphone yang baru maupun mengeluarkan produk-produk terbaru. Semakin majunya teknologi informasi dan taraf hidup masyarakat menyebabkan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas produk serta harga yang ditawarkan. Produsen smartphone yang melihat sebuah fenomena bahwa semakin meningkatnya penggunaan smartphone di Indonesia terlebih saat pandemi menyerang dan mewajibkan sebagian besar kegiatan untuk dilakukan dari rumah, membuat mereka berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan para konsumennya dan juga berusaha untuk menguasai pangsa pasar yang ada. Konsumen atau pelanggan biasanya mempunyai kebiasaan untuk berbagi informasi dengan orang-orang sekitar tentang produk-produk yang menurut persepsi mereka memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan produk sejenis. Citra merek adalah sebuah keyakinan konsumen mengenai merek tertentu. Misalnya ada seseorang yang menyukai iOS dibandingkan dengan Android. Maka mereka akan berkata kepada orang-orang di sekitar mereka bahwa iOS itu memiliki spek yang lebih baik dibandingkan dengan Android. Berikutnya ada perumusan masalah. Dengan melihat pengaruh faktor harga, word of mouth, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian smartphone bagi penjual smartphone, dapat dianalisis faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan. Nah, diantaranya yang pertama yaitu apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian smartphone? Yang kedua, apakah word of mouth berpengaruh terhadap keputusan pembelian smartphone? Serta yang ketiga, apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian smartphone? Yang berikutnya adalah tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian smartphone. Yang kedua, untuk mengetahui apakah word of mouth itu berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian smartphone. Selanjutnya, data dan alat analisis uji. Yang pertama, nanti saya akan menjelaskan mengenai jenis data. Yang kedua, karakteristik data. Yang ketiga, prosedur pengumpulan data. Dan yang keempat, alat analisis. Jenis data. Berdasarkan data yang kami teliti, data tersebut termasuk ke dalam data kualitatif berskala ordinal. Nah, maksud kualitatifnya yaitu kami memberikan pilihan jawaban antara setuju dan juga tidak setuju. Skala ordinal berarti data yang berkemungkinan memberikan perbandingan antar nilai atau kategori-kategori yang dikandung melalui pertanyaan yang menunjuk lebih atau kurang. Misalnya yang kami berikan yaitu sangat tidak setuju, netral, setuju, dan juga sangat setuju. Yang selanjutnya yaitu karakteristik data. Pada skala ordinal, memiliki lambang-lambang bilangan hasil pengukuran yang menunjukkan urutan atau lingkaran yang diukur melalui karakteristik tertentu. Dalam kuesioner yang berjudul Pengaruh Faktor Harga, word of mouth, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian smartphone, kami mengkodingkan sebagai berikut jawaban dari responden. Yang pertama, 1 untuk nilai sangat tidak setuju, 2 untuk nilai tidak setuju, 3 untuk nilai netral, 4 untuk nilai setuju, dan juga 5 untuk nilai sangat setuju. Yang selanjutnya yaitu prosedur pengumpulan data. Di sini, kelompok kami membuat kuesioner melalui Google Form dan membagikannya secara acak kepada teman-teman kami. Jadi, jawaban dari responden kami ini tidak berasal dari kelompok tertentu dan dari kelompok yang acak.
Selanjutnya yaitu alat analisis. Alat analisis yang kami gunakan yaitu regresi berganda dan lebih tepatnya regresi linear berganda. Nah, kenapa berganda? Karena variabel X yang kami teliti ini tidak hanya terdiri dari satu, tetapi hanya terdiri dari 3 atau terdiri dari 3 maksud kami. Nah, fungsi dari regresi linear berganda ini untuk mengetahui apakah X berpengaruh terhadap Y atau tidak. X yang kami gunakan yang pertama yaitu faktor harga, yang kedua word of mouth, dan yang ketiga kualitas produk. Dan Y-nya yaitu keputusan pembelian smartphone. Nah, yang berikutnya adalah analisis data dari uji regresi berganda yang sudah kami diskusikan. Nah, yang pertama itu ada uji normalitas. Apa itu uji normalitas? Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Nah, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Nah, yang pertama, di tabel normalitas kita akan mendapatkan test of normality dari SPSS. Nah, di sini kita lihat di Kolmogorov-Smirnov atau KS itu ada sig 0,200. Nah, di sini kita akan membandingkan sig ini dengan alfa kita yaitu 5%. Nah, p-value sama dengan 0,200 lebih besar daripada alfa yaitu 0,05. Nah, maka dapat diartikan bahwa nilai residual itu terdistribusi dengan normal. Nah, yang berikutnya ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi di antara residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Metode pengujian yang sering digunakan adalah uji Durbin-Watson, seperti yang akan kita gunakan. Nah, dalam Durbin-Watson ini kita akan mendapatkan tabel model summary. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa Durbin-Watson yaitu 2,158. Kita menggunakan alfa sebesar 5% dan N 45 orang responden, serta K ada 3 jenis kelompok data. Kita bandingkan nilai DU dan DL. DU dan DL ini bisa kita dapatkan dari tabel Durbin-Watson. Kita harus mencari jika K itu bernilai 3, alfa 5%, serta N ada 45 orang responden, itu berapa DU dan DL-nya di tabel Durbin-Watson. Di sini kita sudah mendapatkan DL dan DU yaitu DL 1,383 dan DU 1,666. Nah, sedangkan nilai dari 4 DU itu 2,334 dan 4 DL 2,617. Nilai Durbin-Watson berada di antara nilai DU dan 4 DU, maka tidak terdapat masalah autokorelasi dan memenuhi syarat bebas korelasi. Nah, yang berikutnya adalah uji rantes. Nah, uji rantes ini bisa digunakan untuk menguji pada kasus satu sampel. Prosedur rantes digunakan untuk data bertingkat dari variabel yang acak. Uji ini dapat digunakan untuk melihat apakah observasi atau sampel itu diambil secara acak. Nah, di sini kita dapat melihat tabel rantes. Ada nilai sig to tail yaitu 0,765. Nah, kita bandingkan dengan alfa. Maka p-value adalah 0,765 lebih besar dibandingkan dengan alfa yaitu 0,05. Maka tidak terjadi autokorelasi atau bebas autokorelasi. Yang selanjutnya adalah heteroskedastisitas. Nah, kami menggunakan scatter plot untuk mengetahui apakah terdapat masalah heteroskedastisitas atau tidak. Nantinya, apabila scatter plot menunjukkan pola tertentu dan tidak menyebar, hanya terdapat pada beberapa spot aja, misalnya hanya kanan saja atau kiri saja, maka terdapat masalah heteroskedastisitas. Namun, pada pengujian kami ini, spot-spotnya menyebar sehingga tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Spot kami ini menyebar pada kanan, kiri, atas, dan juga bawah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa
Pada pengujian kami ini tidak terdapat masalah heteroskedastisitas atau dapat dianggap memenuhi asumsi linearitas. Yang selanjutnya yaitu multikolinearitas. Nah, di sini kita harus melihat apakah data yang kita uji ini terdapat masalah pada multikolinearitas atau tidak. Dilihat dari nilai VIF-nya atau VIV-nya itu kurang dari sama dengan 10 dan nilai toleransinya yaitu lebih dari sama dengan 0,1. Nah, berarti tidak terjadi masalah multikolinearitas dan memenuhi syarat bebas multikolinearitas. Di sini kita juga dapat melihat seberapa besar sih pengaruhnya harga, kualitas, WOM ini terhadap keputusan pembelian smartphone. Nah, dilihat dari unstandarized koefisiennya yaitu 8,741 ditambah 0,014 harga atau sebesar 1,4% dari harga ditambah dengan 0,224 kualitas atau sebesar 22,4% dari kualitas dan juga 0,289 WOM atau 28,9 word of mouth. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai seberapa besar sih pengaruh harga, kualitas, dan juga word of mouth terhadap keputusan pembelian smartphone. Yang pertama, harga. Harga memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian smartphone sebesar 0,014 atau sebesar 1,4% terhadap keputusan pembelian smartphone. Yang kedua, word of mouth, yaitu memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian smartphone sebesar 0,224 atau 22,4% terhadap keputusan pembelian smartphone. Yang ketiga yaitu kualitas produk berpengaruh sebesar 0,289 atau 28,9% terhadap keputusan pembelian smartphone. Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.